Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga Kampung Gabel, Karawang menemukan mayat perempuan tanpa identitas terapung di saluran irigasi Sabtu lalu. Lagi-lagi melontarkan hal kontroversial, MUI Jawa Barat serukan pemerintah evaluasi keberadaan pondok pesantren Al Zaitun. Kemarau melanda Garut dan Subang, warga sulit dapatkan air bersih dan sebagian petani gagal panen. Informasi pertama untuk Anda, kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Purwakarta pada Sabtu malam pekan lalu. Asal api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api melahap hampir seluruh bagian rumah warga di Kampung Pentas, Desa Liung Gunung, Kecamatan Pleret, Purwakarta. Api sempat menjalar ke rumah warga yang lain yang ada di sebelahnya. Bersama warga, petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 2 unit mobil pemadam berjibaku untuk menjinakkan kobaran api. Setelah api berhasil dipadamkan, warga membantu korban memindahkan barang-barang berharga yang tidak terbakar. Menurut pemilik rumah, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian dapur. Akibat kebakaran ini, korban mengaku mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah karena uang tunai miliknya juga ikut terbakar. Awalnya sih tadi pas habis maghrib ya kabel yang kebakar. Nah, saya cek, ternyata dari belakang sampai depan nggak ketemu. Pas habis itu ya saya langsung pergi ngambil padi ke Sempur. Tapi sebelum pergi saya udah pesan sama istri yang di rumah, awas hati-hati, jadi udah bau kabel ada yang kebakar. Jadi perkiraan biasanya ada yang bikin bakar-bakar lah di sampah gitu di luar, perkiraan begitu. Udah selanjutnya saya pergi ngambil itu tadi ke Sempur. Ya pulang-pulang udah gini. Korban kebakaran sementara mengungsi di tempat saudaranya. Kasus kebakaran ini ditangani oleh petugas kepolisian sektor Pleret, Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi lainnya untuk Anda, warga Kampung Gabel, Karawang dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa identitas di aliran irigasi Karawang pada Sabtu pekan lalu. Saat ditemukan, mayat perempuan tersebut mengambang di permukaan air. Warga Kampung Gabel, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Karawang, dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan berusia sekitar 25 tahun. Mayat tanpa identitas itu ditemukan oleh seorang warga yang pulang berdagang. Ia melihat benda yang diduga sebuah boneka mengambang di aliran irigasi Gabel. Warga bernama Salim itu akhirnya melaporkan kepada aparat desa untuk memastikan apakah temuan tersebut boneka atau mayat manusia. Usai dipastikan adalah sesosok mayat, akhirnya mereka melapor kepada petugas piket di Polsek Rawamerta. Petugas kemudian langsung ke lokasi penemuan mayat dan memastikan bahwa temuan itu adalah mayat dengan kondisi telungkup dan berjenis kelamin perempuan tanpa identitas. 12, kirain boneka, terus saya berhenti motor, dilihatin terus manggil Kang Salam tuh yang itu, Kang pastiin itu boneka apa orang gitu. Terus Kang Salam lari, lihat, oh itu mau orang katanya. Terus langsung manggil Pak Wakil, udah gitu. Ciri-cirinya gimana Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu. Laki-laki atau perempuan? Kayaknya perempuan yang tanya, daripada lihat. Kondisi mayatnya kayak gimana? Ya udah kayak begitu. Oh, telungkup. Ya. TKP yaitu di Dusun Gabel, RT 09, RW 04, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta. Korban ditemukan di irigasi Bodeman Gabel dalam keadaan tertelungkup. Kemudian
Mayat tersebut kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Syamsul Nursyam laporkan dari Karawang. Polemik kasus Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu terus berlanjut. Majelis Ulama Indonesia Kanwil Jawa Barat membuat tim khusus untuk melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun serta paham agama yang diterapkan. Pasca beredarnya potongan video kontroversi yang dilakukan pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, hingga didemo ribuan orang dari Forum Indramayu menggugat, MUI Jawa Barat kemudian menyelesaikan kasus Pondok Pesantren Al Zaitun. MUI Jawa Barat telah membentuk tim khusus yang akan mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun. Tim tersebut akan mendatangi Al Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus yang dibentuk berasal dari lintas instansi, mulai dari Pemprov Jawa Barat, MUI, Polda Jawa Barat hingga Kodam 3 Siliwangi. Tim akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun, paham agama yang diterapkan, hingga dugaan adanya tindak kriminal, pelecehan seksual, dan aset pesantren. Pihak MUI Jawa Barat mengaku pernah melakukan investigasi ke Pondok Pesantren Al Zaitun, namun ditolak oleh pihak Ponpes dengan alasan sedang sibuk. MUI Jawa Barat juga telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindak Pondok Pesantren Al Zaitun karena sering membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Sejak muncul kehebohan ya, kontroversi dari pernyataan-pernyataan pimpinan Al Zaitun, MUI Pusat itu sudah membentuk tim ya untuk melakukan kajian ya gitu. Nah, tim ini memang dibentuk oleh pusat, tapi anggotanya ada yang dari Jawa Barat dan ada dari MUI Kabupaten Indramayu ya. Nah, itu sudah melakukan beberapa langkah ya. Yang pertama tentu pengumpulan informasi, data, fakta ya. Kemudian tim ini kan akan melakukan kunjungan ke Al Zaitun ya untuk melakukan pendalaman dialog gitu. Tapi ditolak ya, jadi oleh pihak Al Zaitun. Bukan ditolak, cuma alasannya itu masih sedang sibuk untuk tahun ini ya. Jadi ya kalau harus nunggu tahun depan kan terlalu lama ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu rekomendasi dari Kemenak dan MUI terkait kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat di sela-sela kunjungannya di kota Cirebon menyatakan pemerintah hadir dan berkomunikasi intensif dengan Kementerian Agama maupun MUI. Gubernur meminta masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi adanya kontroversi tersebut. Menunggu rekomendasi MUI, Pak, ya, karena ranah agama itu bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenangan Kemenak, kewenangan dari Majelis Ulama, sedang dirapatkan 2 hari ini. Nanti kita lihat hasil rekomendasi. Rencananya akan turun ke Al Zaitun juga? Saya tunggu rekomendasikan. Ya. Pintu utama Pondok Pesantren Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jumat pagi pekan lalu sepi setelah didemo massa dari Forum Indramayu menggugat. Tidak ada penjagaan berarti di pondok yang memiliki 4.900 orang santri tersebut. Pagar kawat berduri yang sebelumnya terpasang di pinggir jalan pintu masuk juga telah dipindah. Hanya terlihat beberapa penjaga yang bersiaga di pondok terbesar di Indramayu tersebut. Terkait dengan hal ini, pemerintah akan melakukan investigasi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu. Kementerian Agama mengaku sudah beberapa kali mendatangi pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut untuk mengetahui pembelajaran di dalam pesantren, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah hingga perguruan tinggi atau Mahat. Meskipun viral dengan berbagai macam kontroversinya, pembelajaran maupun kurikulum di Al Zaitun dianggap masih sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama. Dengan keberadaan Al Zaitun, nanti pemerintah akan hadir di sana, yaitu dari MUI-nya terkait mungkin pandangan fikihnya yang berbeda dengan kebanyakan orang, juga nanti akan ditelisik lebih jauh. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat agar
menunggu wait and see terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan investigasi langsung terkait dengan keberadaan Pondok Pesantren Az-Zaitun, dan juga itu sudah kami laporkan ke kantor wilayah, dan kantor wilayah ini sudah bikin tim untuk investigasi ke sana. Juga pemerintah pusat juga sudah membuat tim untuk membuat ke sana, jadi akan kolaborasi Pak terkait dengan Az-Zaitun, sehingga tidak boleh ada anarkis di masyarakat, tidak boleh ada main hakim sendiri. Pendapat berbeda disampaikan MUI Indramayu yang menegaskan bahwa ajaran di Pondok Pesantren Al-Zaitun melenceng jauh dari ajaran Islam. Ketidaksamaan tersebut terjadi pada tata cara salat, puasa hingga haji yang dianggap tidak umum dengan ajaran Islam. MUI mendesak pemerintah segera hadir dan menyelesaikan kemelut di Al-Zaitun. Syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat Islam pada umumnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Az-Zaitun. Sebelumnya viral di media sosial terkait dengan berbagai pernyataan dari Panji Gumilang terhadap berbagai hal. Yang paling ramai adalah tentang tata cara sholat, mazhab hingga haji. Muhammad Rizal dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Bandung dan Indramayu.